Holy Spirit ya Roh Kudus. Holy Spirit rain down. Amin. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bawa anak-anak-Mu ini semua, bawa kami semua makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin merindukan Tuhan, makin kenal Tuhan Yesus. Beri hati yang menyembah, beri hati yang menyembah malam ini ya Tuhan Yesus. Holy Spirit fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Sembah Dia saudaraku. Lord, I'm crying. Mari nyanyi. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Amen. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Your presence is heaven. Your presence. Yes. Yesus. Terus saudara masuk hadirat. Rasakan Dia. Oh haleluya Yesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus.
Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu. Makasih tuh Roh Kudus yang sedang bekerja. Atmosfer kemuliaan Allah. Tuhan, kami percaya seperti Musa yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, muka dengan muka, turun dari Gunung Sinai penuh dengan cahaya kemuliaan. Dan hari ini ya Tuhan, cahaya kemuliaan-Mu sedang menyinari setiap kami. Oleh hadirat-Mu, oleh kasih-Mu, oleh kuasa-Mu yang sedang bekerja di dalam kami. Kau sedang ya Tuhan menyembuhkan setiap hati, memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah kami semua. Urapi kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan, aku berdoa hibur setiap anak-anak-Mu yang kehilangan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Luar biasa kita rasakan sama-sama saudaraku hadirat Allah yang dahsyat pada saat ini saudara. Nah, saya ingin sharingkan dalam tempo 30-40 menit ke depan, yaitu satu firman Tuhan yang saya beri judul, yaitu hidup dengan hati nurani yang murni. Hidup dengan hati nurani yang murni. Saudaraku, kita akan lihat Alkitab kita dari Kisah 24 ayat yang ke-16. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk melihat dan kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul ayat 24, ya, pasal 24 ayat 16. Sudah ketemu semua? Kita akan baca. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kita tahu bahwa ini adalah perkataan daripada Rasul Paulus, saudaraku. Jadi Paulus ini seorang Rasul Tuhan Yesus Kristus yang berhasil di dalam hidupnya. Saudaraku, apa sih kunci sukses daripada Rasul Paulus? Ya saudaraku, sebagai seorang Rasul, ya, ia senantiasa, di sini dia tulis, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya, saudara, ini hari ini kita bahas punya hidup dengan hati nurani yang murni. Coba kita lihat lagi dalam 2 Korintus 1 ayat 12, Ibu Bapak. Ya, di sini kita baca inilah daripada perkataan daripada Rasul Paulus, dia tulis perkataannya ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu. Kemarin kita bahas tentang hubungan. Saudaraku, ya, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang positif dan bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kuncinya saudara di sini adalah apa? Kita harus punya hati nurani yang murni. Paulus bilang, saudaraku, ya, kunci sukses dalam hidup itu adalah kita bisa mahir membangun hubungan, ya, dan bisa menikmati kalau kita bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Rasul Paulus, firman Tuhan mengajar kita. Dia bilang begini, saudaraku, suara hati kami memberi kesaksian kepada kami
bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, apa saudara? Dikuasai, baca yang keras, 1, 2, 3. Dikuasai oleh apa? Ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh kekuatan apa? Kasih karunia. Jadi Rasul Paulus, kita melihat di sini saudaraku, bahwa yang membuat dia bisa mencapai garis akhir, dia bilang pertandingan. Dan dia bisa memelihara imannya. Dia jelaskan bahwa karena aku hidup senantiasa. Ya kan? Aku senantiasa hidup dengan, berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Saudara, bakat dan keterampilan bisa membawa seseorang tuh naik ke level puncak. Tetapi untuk tetap berada di level puncak, kita perlu memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Katakan amin. Saya ulangi saudara. Bakat dan keterampilan, ya, kecerdasan, kehebatan, segala macam, ya kan, bisa membawa orang itu naik ke level puncak. Tetapi untuk tetap berada di level puncak itu, kita perlu memiliki apa? Hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kita ini semua harus perlu tahu bahwa segala sesuatunya, kalau saudara mau berjalan dengan iman ya, saudara dan saya kita mau hidup dengan iman kepada Allah yang namanya Yesus. Perhatikan saudara, Allah selalu memulai saudara dan melihat itu semuanya dari apa? Hati. Segala sesuatu dimulai dari hati. Sebelum seseorang itu dipakai oleh Tuhan, sebelum seseorang itu diberkati oleh Tuhan, sebelum seseorang itu diurapi, Tuhan harus berurusan dulu dengan apa? Hatinya. Ya kan? Yang merupakan dasar dari semua yang bersifat alamiah. Saya kasih contoh saudaraku. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 7. Ya, di sini Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk memilih seorang raja yang baru menggantikan Saul. Nah, Tuhan memerintahkan Nabi Samuel, coba kamu pergi ke rumah Isai. Ya kan? Dan kamu urapi anak Isai. Perhatikan di sini saudaraku, bahwa Allah itu, saudara, melihat hati. Samuel sebagai nabi, walaupun dia nabi yang sudah sangat peka sama Tuhan, Samuel itu masih lihat apa saudara? Paras dan perawakan. Hampir saja Samuel itu mengurapi Eliab yang perawakannya begitu tinggi besar, ganteng orangnya saudara, dan memang dia juga udah jadi tentara Israel yang melayani daripada Saul, raja Israel. Saudaraku, tapi pada waktu saudara, di sini dikatakan ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Waktu dia berhadapan dengan Eliab, saudara, ini anak sulung, anak pertama daripada Isai, ganteng, tinggi besar. Saya berpikir mungkin dadanya bidang, perutnya six pack, ya kan saudara, tinggi besar, ganteng. So ini cocok jadi raja, karena Saul sendiri itu katanya tingginya tuh di atas rata-rata orang Israel. Makanya dia dipilih saudaraku. Jadi saudara, nah ini orang yang diurapi kata Samuel. Tapi saudara lihat sini, langsung Tuhan interupsi. Tuhan langsung menyelah. Di dalam kepekaan Nabi Samuel, saudara, Tuhan bilang begini, jangan pandang apa? Parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolak siapa? Eliab. Dan kita udah tahu bahwa nanti saudara, kita baru tahu siapa sebenarnya Eliab ini pada waktu di pasal berikutnya. Ketika dia berdiri di kerumunan orang-orang banyak. Lalu di situ adiknya namanya Daud datang untuk bawa rantangan makanan. Eliab bicara sama Daud. Langsung di situ Eliab, saudara, sepertinya membuli daripada Daud. Marah sama Daud.
Karena Daud tidak ada masalah. Nih, lihat saudaraku, hatinya. Dia bilang, mau apa kamu di sini? Kamu tinggalin apa? Kambing 2-3 ekor kamu tinggal apa? Kamu ini, wah dia marah. Daud bilang, gak ada urusan, aku udah apa? Aku cuma tanya, kalau ada orang berani bisa mengalahkan raksasa itu, dapat upahnya apa? Aku cuma nanya itu sama mereka. Kenapa aku kena marah? Saudaraku yang Yesus, sebelum daripada ayat ini, kita nggak tahu Eliab itu gimana. Saudara-saudara, Tuhan tuh bisa lihat. Makanya kadang-kadang nih, ini ngomong nih, saudara. Kalau ada anak-anak gadisku, anak-anak bujangku. Kadang-kadang tuh Tuhan tuh pakai papa mamamu, ayah ibumu. Kadang-kadang orang tua kita bilang, nak, jangan lihat paras dan perawakannya, nak. Kok mama tuh gak serak sama gandengan kamu ini? Ngerti gak saudaraku? Kok gak serak? Coba perhatikan, nak. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan itu bisa bicara lewat wakil otoritas. Yang pertama itu adalah orang tua kita. Yang kedua itu bisa pemimpin kita. Katakan amin. Kadang-kadang tuh yang namanya gak seraknya orang tua gak bisa dijelasin. Tapi kalau kita tabrak terus, kita cuman lihatnya perawakannya, parasnya, akhirnya kok nangis dalam pernikahan. Banyak nangis. Ibu bapak bisa mengerti di sini, katakan amin. Nah, sebagai orang tua kalau nggak serak sama gandengan anaknya, jangan diem, ngomong. Mendingan anaknya nangis 2 hari daripada dia nangis 200 tahun, 20 tahun, bertahun-tahun dalam pernikahannya. Katakan amin. Seringkali kita ngelihat, oh kerjaan di sini bagus. Kita suka ngelihat tuh tanah Sodom, tanah Gomora yang banyak airnya bening, rumputnya hijau seperti Lot. Mau pergi ke sana. Kita nggak lihat orang-orangnya di situ apa. Gimana orangnya di situ? Di kota itu ada nggak? Apakah di situ memang kelihatannya bisa menguntungkan di kota itu? Bisa kaya saudara. Saudara bisa kaya. Bisa berhasil mungkin. Tapi coba lihat orang-orangnya. Lot gak pernah lihat, ngecek orangnya. Yang di dalamnya. Dia lihat coba yang di luarnya. Katakan amin. Hidup itu penting saudara. Karena semua dimulai dengan apa? Hati. Tuhan bilang gini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Katakan amin. Katakan amin. Sudah jelas ini saudara, katakan amin. Jadi ini bicara ini, ayat ini memang implikasinya itu luas. Saudara lihat orang, coba lihat hatinya. Makanya saya suka nasihatin, ya kan, carilah pasangan yang murah hati. Seperti Bapa di sorga itu murah hati. Kalau kamu cari pasangan, kikirnya minta ampun, kamu akan capek. Saya bilang gitu. Oleh karena itu jadilah orang murah hati. Supaya Tuhan kirim kita jadi orang-orang yang murah hati. Katakan amin. Kalau kita kikir, kita sulit untuk berharap Tuhan kirim orang yang murah hati. Amin. Jangan lihat paras dan rupa anak-anak. Jangan lihat karena dia, oh koko ini banyak rukonya. Jangan lihat itu. Oh abang ini banyak tambangnya. Jangan lihat itu. Katakan, lihat hatinya. Dia cinta Tuhan enggak? Cinta kamu enggak? Murah hati atau kikir ya? Itu kuncinya. Jangan lihat rukonya. Jangan lihat tambangnya. Jangan lihat ruko si kokoh. Jangan lihat tambang si abang. Tapi lihat hatinya saudaraku. Katakan amin. Hati. Kenapa harus hati? Saudaraku,
Coba kita buka ayatnya. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Ini ayat ya kan menjelaskan kepada kita pentingnya hidup dengan hati nurani yang murni, karena iman kita akan bertumbuh. Iman tuh hadir. Tuhan lihat kita sebagai orang yang beriman, punya iman, ada iman. Sehingga kita bisa berkenan sama Tuhan. Kalau kita hidup dengan apa? Hati nurani yang murni. Orang bisa jadi Kristen puluhan tahun. Orang bisa melayani puluhan tahun. Tapi kalau orang ini tidak menjaga dan hidup dengan hati nurani yang murni, orang ini adalah orang yang bukan orang yang beriman. Tidak ada iman. Di mana tidak ada iman, Tuhan tidak akan pernah berkenan. Kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, sehingga engkau memperjuangkan apa? Perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Maksudnya beberapa orang menolak untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Karena apa? Karena itu apa? Baca keras. Kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Kristus, saudara lihat sini. Paulus tuh ingatkan kepada anak-anaknya, anak rohaninya, saudaraku, dengan keras, Timotius. Apabila kamu hidup dengan hati nurani yang murni, kamu tuh sedang memelihara imanmu. Apabila kamu memelihara imanmu, kamu akan berkenan di hadapan Tuhan Allahmu. Intinya ke sana, saudaraku. Jadi Paulus ini menjelaskan, ada orang yang bernama Himenius, ada orang yang namanya Alexander. Dia tuh orang kita, yang bersama dengan kita. Dan kamu kenal dia, saya kenal dia. Tapi orang ini menolak untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Makanya kandas iman dia. Dia sudah tidak Kristen lagi. Nah sekarang pertanyaannya, orang yang hidup menolak untuk hidup dengan hati nurani yang murni, dia kata apa? Orang ini adalah orang yang suka apa? Menghujat. Siapa yang dihujat oleh mereka? Mereka ini menghujat Tuhan, menghujat firman Tuhan, menghujat wakil otoritas Tuhan, menghujat pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Yang mereka hujat itu sebenarnya 3 barang yang ada di tabut perjanjian. Barang itu pertama adalah apa, saudaraku? 2 loh batu, lambang daripada apa? Firman Tuhan, yaitu Allah sendiri. Tongkat Harun itu bicara tentang apa? Wakil otoritas, pemimpin. Yang ketiga adalah mana? Bicara apa? Pemeliharaan Tuhan atas hidup dia. Ketika seseorang terus bersungut-sungut, bahkan menyerang firman Tuhan. Kalau ada seseorang bersungut-sungut dan terus menyerang hamba Tuhan. Seorang terus bersungut-sungut dan terus mengkhawatirkan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Orang ini adalah orang yang tidak mau hidup dengan hati nurani yang murni. Kandas imannya. Tidak ada iman, tidak berkenan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa hidup dengan hati nurani yang murni? Bagaimana caranya? Yeskel 36 ayat 25, 26 katakan begini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan apa? Mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu apa? Hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Jadi untuk bisa hidup dengan hati nurani yang murni, kita perlu mengerti bahwa Roh Kuduslah yang bisa memberikan hati yang baru dan mengubah hati seseorang. Bagian kita adalah hanyalah menjaga hati yang sudah diperbarui. Katakan amin. Orang yang tidak pernah ditakhirkan lebih dulu. Ya kan? Jadi gini, Roh Kudus memberi kita hati yang baru, roh yang baru, oleh karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita bisa hidup dengan hati nurani yang murni hanya apabila kita memiliki apa? Hati yang baru, roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru inilah yang akan menjadi wadah. Menjadi wadah bagi apa? Bagi segala berkat dan mujizat yang akan dilimpahkan Tuhan bagi hidup kita. Katakan amin. Semuanya dimulai dari hati. Saya senang selalu bicara begini ibu bapak saudara. Ya. Hati yang mulia pasti akan menerima berkat yang mulia dari Tuhan. Hati yang mulia, kalau kita punya hati yang mulia, pasti Tuhan akan berkati kita dengan berkat-berkat yang mulia. Katakan amin saudara. Berkat yang mulia hanya untuk orang yang hatinya mulia. Hari ini saudaraku, saya ingin ajak satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal. Saya ingin bahas. Pertanyaannya adalah, Pak Sabta, bagaimana caranya kami bisa hidup dengan hati nurani yang murni? Saudara dan saya harus percaya atau bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Saudara datang pada Tuhan seperti ini. Barang siapa yang haus, ya kan? Barang siapa yang haus, ya saudaraku, hendaklah ia datang kepadaku. Barang siapa yang percaya padaku, dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran-aliran air hidup. Aliran air bicara apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang apa? Yang mentahirkan hati kita. Yang menyucikan hati kita. Dari segala apa? Kenajisan. Yang ngerti katakan amin. Kita gak bisa ubah hati orang. Kita juga gak bisa ubah hati kita sendiri. Yang bisa mengubah hati kita dan menjadikan baru itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus akan mengubah hati seseorang pada saat seseorang itu atau kita percaya pada Yesus yang mengasihi kita. Itu kuncinya sana. Setelah saudara diselamatkan, setelah kita diselamatkan, kita dapat hati yang baru, roh yang baru. Pada saat itulah perintah Tuhan adalah, bagian kita adalah kamu harus jaga hati ini. Kalau saudara sudah dikasih yang namanya pemberian, satu pemberian yang berharga, entah itu mungkin ini adalah keselamatan, ya kan saudara, yaitu hati yang baru. Karena dari hati ini Tuhan akan memberkati hidup saudara, secara rohani, secara jasmani, secara hubungan, secara keuangan. Dari hati itulah wadahnya Tuhan akan berkati saudara. Tuhan berhubungan dengan saudara lewat apa? Hati. Hati inilah. Makanya banyak orang bingung. Kenapa aku sudah jalankan ini, itu. Kenapa kok masih jauh daripada berkat Tuhan? Coba cek hati kita. Cek hati kita. Pegang hati kita. Pegang hati kita tiap hari. Selalu. Kalau saudara mau diangkat dalam kemuliaan, pegang tiap hari hati kita nih. Tuhan bilang di dalam Amsal 4 ayat 23. Ini perintah. Saudara, ya. Ayat 23. Katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Tuhan tuh selalu berhubungan dengan hati. Tadi saudara pada waktu kita nyanyi muji nyembah, saudara rasakan apa yang berubah di saudara? Hati. Katakan amin. Lagu ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu.
tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Jadi perintah Tuhan setelah kita diselamatkan, saudara tahu nggak apa? Kita jaga keselamatan kita dengan cara apa? Jaga hati. Katakan amin. Ya, saudara dan saya akan jadi diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan hanya apabila kita mau jaga hati. Jaga hati itu bagaimana? Hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Ada tiga langkah yang dijelaskan lewat Amsal 4. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Nah, diajarin sama kita. Yang pertama, ayat 24-nya, ayat selanjutnya. Kalau kamu mau menjaga hati, katakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi yang pertama, ya kan, ada 3 cara hidup dengan hati nurani yang murni, ya, saudara. Yang pertama, kita perlu menjaga apa? Perkataan. Sebab perkataan kita dapat mempengaruhi perasaan hati kita. Jadi kalau kita bisa hidup dengan hati nurani yang murni apabila kita mau menjaga perkataan kita. Nah sekarang gini, saudara bisa cek ya hatinya saudara nih. Kita bisa cek hati kita. Apa hati kita mengasihi Tuhan? Murni mengasihi Tuhan. Apakah hati kita benar-benar dikuasai oleh kasih sehingga kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita? Kita murni, tulus. Bagaimana caranya? Ya gampang, cek aja omongan kita. Karena kata-kata kita itu mencerminkan hati kita. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara mau lihat hati seseorang, mau lihat nih hati orang ini nih bener apa enggak? Coba dengerin omongannya. Kalau kita mau cek orang ini tinggi hati atau rendah hati, kecil hati atau besar hati, jahat hatinya atau baik hatinya, murah hati atau coba dengerin dia ngomong. Makanya ini saya katakan sudah, jangan buanglah mulut serong. Kata ada kaitan, hati kaitannya dengan kata-kata. Nah Alkitab memberi nasihat. Kalau kita mau hidup dengan hati nurani yang murni, mau menjaga hati, diberi nasihat apa? Agar kita membuang apa? Mulut serong. Apa arti mulut serong? Saya coba cek saudara di Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata mulut serong itu adalah mulut yang curang, palsu, tidak jujur, munafik. Kata-katanya nggak bener gitu, serong. Dan menjauhkan bibir yang dolak-dalit. Itu artinya apa saudara? Suka berubah-ubah. Dengan kata lain, ini kita harus jauhkan. Perkataannya nggak bisa dipegang. Pagi tempe, siangnya apa? Tahu. Lalu sorenya jadi apa? Gorengan tahu dan gorengan tempe. Saudara, kita perlu menjaga perkataan kita. Kalau kita mau jaga hati kita. Atau mau hidup dengan hati nurani yang murni. Menjaga perkataan kita dengan apa? Mengacu nasihat firman Tuhan. Apakah perkataan kita apa? Berguna. Apakah perkataan kita membangun? Itu 1 Korintus 10 ayat 23. Katakan amin saudara. Amsal 13 ayat 3 itu katakan begini saudaraku. Siapa menjaga mulutnya
memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Sekali lagi saya senang ulang terus nih. Perkataan kita adalah benih bagi perasaan hati kita. Apabila kita menjaga perkataan kita, kita sedang menjaga perasaan hati kita. Apabila kita menjaga perasaan hati kita, maka kita sedang menjaga apa? Ritme hidup kita, ritme kerja kita, agar kita tetap produktif dan berbuah. Katakan amin. Ya, saudara dan saya bisa menjaga perasaan kita dengan membangun kebiasaan apa? Mengucap syukur, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Ya kan saudara? Berkata-kata dalam roh, berbahasa roh. Tadi kita, bahasa roh. Amin. Coba belajar mengucap syukur. Saya ini belajar terus mengucap syukur, ini penting nih. Supaya di badan kita ini penuh hadirat. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba jangan, ya memang ini latihan, ini perlu latihan nanti. Mengucap syukur di saudara, perlu ya. Mengapa Tuhan menghendaki kita agar mengucap syukur dalam segala hal? Karena gini saudara, rasa syukur menyebabkan kita bisa mengerti bahwa Allah turut bekerja untuk datang kebaikan. Kita bisa ngerti bahwa Allah sedang bekerja untuk datang kebaikan kalau hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Kalau hati kita mengeluh-ngeluh, bantah-bantah, kita nggak akan pernah bisa mengerti, nggak akan pernah bisa melihat dan mengalami bahwa Allah turut bekerja. Ini kuncinya saudara. Karena dengan mengucap syukur, kita akan masuk dalam, masuki gerbangnya, kita pintu gerbang hadirat. Dengan mengucap syukur seperti itu gaya hidup seorang apa? Penyembah. Itu yang menyebabkan Allah turut bekerja. Ketika kita sungut-sungut, bantah-bantah terus, itu seperti orang Israel. Dia dibinasakan di padang gurun. Rasa syukur menyebabkan kita tidak mudah khawatir. Itu Filipi 4 ayat 6. Katakan amin. Karena pada waktu kita bersyukur, kita sedang melenyapkan kekhawatirannya. Alkitab kata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah itu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Pada waktu kita ucap syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita ucap syukur? Ucap syukur ini menyebabkan kita bisa apa? Mengalami mujizat. Mujizat yang kita butuhkan sekarang ini apa saudara? Mujizat pelipat gandaan. Hanya dari 5 ketur roti, 2 ekor ikan, Yesus angkat itu, mengucap syukur. Apa yang terjadi? Terjadi 1 pelipat gandaan. Yesus juga mengucap syukur di depan kuburan apa yang sudah mati. Ketika saudara mulai bangun kebiasaan untuk bersyukur kepada Tuhan, dengar baik, Tuhan ada kuasa kebangkitan di sana yang akan bekerja. Ada kuasa pelipat ganda di sana akan bekerja. Pada waktu ada ucapan syukur. Jadi saudaraku, kita hidup dengan hati nurani yang murni. Kita jaga, bukan cuma jaga, nggak mau banyak ngomong, bukan itu poinnya. Pada saat kita tidak perlu ngomong, jangan ngomong. Tapi pada saat kita harus ngomong, kita harus ngomong. Katakan amin. Yesus berkata, aku nggak mau banyak ngomong karena aku sedang menghadapi masa-masa penderitaan, masa-masa sulit. Aku gak mau banyak ngomong. Tapi saudara, pada saat yang lain, Yesus ngomong, Yesus bicara. Katakan amin. Ketika saudara berhadapan dengan tulang-tulang kering, Tuhan perintah saudara pasti seperti dia perintah kepada Yeskel, Nabi Yeskel, bernubuat, bicara pada tulang-tulang kering itu. Yesus juga memerintahkan kepada setiap kita, pada muridnya. Ya kan? Aku berkata kepada musuh, kalau kamu berkata pada gunung ini, suruh berkata pada gunung ini, tercampak, dia akan tercampak.
Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya, jadi jangan sampai salah udah kayak orang apa ya, sensi, ya baper gitu loh. Aku gak mau banyak ngomong lagi, aku jagalah ngomongan aku. Jangan ngomong apa-apa. Ya ada hal yang harus ngomong. Yang tidak ngomong gak perlu ngomong. Kalau kita ngomong, apakah omongan kita ini membangun? Apakah perkataan kita ini akan berguna? Bukan berarti kita kehilangan selera humor saudaraku. Tidak juga seperti itu poinnya saya. Yang kedua, ayat selanjutnya dikatakan begini saudara. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kalau kita mau hidup dengan hati nurani yang murni, jaga hati kita. Yang kedua adalah kita perlu menjaga agar mata kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Ada satu lagu, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Saudaraku yang kasih dalam Kristus. Jadi ini pesan ini saudara, pesan malam ini tuh kuat sekali. Gak main-main, kita harus jaga ini hati kita. Perasaan hati ini harus jaga. Supaya apa tuh? Hati ini tetap harus melekat dengan Tuhan. Kalau hati kita terus jaga hati nurani yang murni apa Tuhan, melekat istilahnya Mazmur 91. Saudaraku, maka Tuhan akan luputkan kita. Tuhan akan bentengi kita. Kalau kita berseru, Dia akan jawab kita. Katakan amin saudaraku. Nah, yang pertama, oleh karena itu jangan mudah marah-marah. Jangan mudah ngomong yang negatif, yang gak karu-karuan. Hanya kalau kita ini udah dengar khotbah ini, kita harus belajar jadi pinter. Katakan amin saudara. Jangan rusak hatinya. Jangan rusak perasaan hati saudara dengan kata-kata kita sendiri yang keluar didengar oleh orang, atau mungkin kata-kata yang kita ngomong kayak kemarin saya bilang, kita ngomong sama diri kita sendiri. Aku gini. Kita ngomong yang negatif. Kita hukum diri kita, kita kutuki diri. Kita ngomong, kutuk kata-kata kutuk. Jangan. Katakan amin. Tuhan sangat mengasihi kita, Dia tebus kita dengan darah yang kudus. Saudaraku, jaga hati kita. Dia mau memberkati kita. Tapi kita harus punya hati nurani yang murni. Hati yang melekat sama Dia. Kata-kata pertama. Kau jaga ini, harus jaga apa? Jaga mulut. Yang kedua, jaga apa? Jaga mata. Jaga mata yang kedua. Dia bilang apa? Mata kita harus terus memandang ke depan. Tatapan matamu tetap ke muka. Artinya apa? Kalau orang yang bisa mandang ke depan, orang ini artinya berpikir, pikirannya apa? Pikirnya apa? Panjang. Mikirnya panjang. Kalau saudara mau jaga hati, pikir panjang. Sebelum ngomong, sebelum berpikir, sebelum ambil keputusan, pikir panjang. Apa pikir panjang? Sabar. Ada hitungan. Jangan nurutin, saudara, perasaan hati yang mungkin belum tentu betul. Sudah bisa mengerti? Katakan amin. Tatapan mata ke depan, maksudnya saudaraku, tatapan mata ke depan. Ini bicara tentang apa saudaraku? Ini fokus kepada tujuan.
Tujuan kita tuh apa? Pada waktu Yesus datang kedua kali, saudaraku, di awan-awan, kita semuanya apa? Diselamatkan. Kita semuanya terangkat naik. Katakan amin. Artinya kalau mata kita tertuju ke depan, apapun yang kita kerjakan hari ini merupakan satu rangkaian dari persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi miliki gaya hidup yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itu kalau kita mau hidup, jaga hati nurani. Jangan mau ikut-ikutan. Bodohin amat, gak usah dikomentarin kalau orang yang hatinya busuk. Hatinya jahat, bodoh amat, urusan dia. Yang penting kita jangan. Katakan amin, makin sering kita ngomongin si A hatinya busuk, si B hatinya jahat, si C hatinya apa-apa-apa. Gak usah pusing. Yang penting mata kita tertuju ke depan. Kalau kita ngomongin si A, si B, si C, kita itu seperti mata kita gak tertuju ke depan. Tapi yang kita lihat apa? Seperti orang bongkok, perempuan bongkok. Orang bongkok udah bisa lihat ke depan. Orang bongkok bisanya apa saudara? Lihatnya apa? Ke bawah dan ke belakang. Kalau lihat terus ke bawah, yang kita lihat adalah debu dan tanah. Bicara tentang apa? Kelemahan, ketidakberdayaan, keputusasaan, kematian. Hari-hari ini di masa pandemik ada akibatnya, akibat sakit, yaitu apa? Ekonomi. Semua ekonomi akibatnya. Jadi masalah akibat berita aja, hubungan. Berapa banyak akhirnya kan hubungannya. Semuanya saudaraku, tapi saya mau kasih tahu. Sekalipun kita sedang hadapi masa-masa seperti ini, tetap matanya tertuju ke depan. Katakan amin saudaraku. Pikir panjang. Orang pikir panjang selalu hidup dalam persiapan-persiapan. Ada rencana-rencana. Sabar. Katakan amin. Selalu punya gaya hidup. Siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sudah dapat poinnya saudaraku? Katakan amin. Ya. Saudara mungkin hari-hari ngalami masa-masa sulit. Jangan cuma ngelewatin masa sulit. Cobalah mulai bertumbuh lewat kesulitan itu. Bahasa Inggris apa? Don't just go through it. Grow through it. Enak ya bahasa Inggris. Don't just go through it. Grow through it. Jangan cuma ngelewati masa susah. Tapi biarlah kita bisa bertumbuh melalui kesusahan itu. Kita bisa bertumbuh, kita ingat ada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Daud tidak cuma lewatin hari-hari dia jagain kambing domba 3 ekor. Tapi dia mulai belajar, dia mulai bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti tolong dia ketika dia menghadapi singa dan beruang. Pada waktu dia taklukkan singa dan beruang, muncul pengharapannya saudaraku. Yaitu apa? Satu hari, kalau aku punya masalah, bukan cuman aku percaya Tuhan tolong, ya kan? Pasti Tuhan yang mengasihi saya, menolong saya. Dia bertumbuh. Dia juga cuma lewatin hari demi hari padang gurun. Terbukti saudara dia bertumbuh adalah ketika dia ada di lembah Tarbantin. Di situ berkumpul seluruh orang Israel, sedang dibully, sedang dihina oleh orang Filistin yang bernama Goliat. Semua ketakutan. Daud yang sudah bertumbuh, saudaraku. Karena mata Daud adalah tertuju ke depan. Katakan amin. Daud gak lihat kelemahan dia. Daud gak lihat masa lalunya. Sepertinya kenapa kau saya dibedakan oleh orang tua. Yang lain kakak-kakak saya jadi tentara, saya jadi gembala. Sendirian, sepi. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang perhatikan saya. Daud saudara nggak lihat ke bawah, nggak lihat ke belakang masa lalu yang pahit. Tapi Daud lihat ke depan. Dia pikir panjang. Bahwa setiap hidup dia ini adalah persiapan
untuk menerima sesuatu yang lebih besar, lebih besar, lebih besar dari Tuhan. Dia tahu itu. Ketika dia hadapi Goliat, karena dia punya pengalaman. Saudara, pengalaman ini yang menimbulkan apa? Pengharapan. Katakan amin saudaraku. Iman harus ada ujian iman. Setelah kita menang dengan ujian iman, akan tumbuh pengharapan. Ketika pengharapan kita menjadi kenyataan, tumbuh kasih kepada Tuhan. Kalau proses ini terus berulang, dia punya dia punya iman, dia bisa kalahkan, tumbuh pengharapan. Wah, Tuhan tuh baik ya sama saya. Saya bisa dibebaskan dari cakar singa, dari cakar beruang. Lalu sekarang saudara, dia tambahkan imannya. Berdasarkan pengalaman dia bersama dengan Tuhan yang sudah menolong dia, melepaskan dia dari singa dan beruang. Hari ini dia kalahkan Goliat. Waktu dia dihadapi Goliat, akhirnya Goliat dikalahkan, muncul lagi iman yang baru, pengharapan yang baru, kasih yang baru sama Tuhan. Itulah orang yang hidup dengan hati nurani yang murni. Dia lihat ke depan. Amin. Saudara pasti punya pengalaman iman sama Tuhan. Saudara punya tantangan, saudara punya masalah. Dalam studi, dalam pekerjaan kah, dalam bisnis saudara, dalam pelayanan. Lihat ke depan. Lihat ke depan artinya masalah ini adalah persiapan untuk saya terima berkat yang besar di depan. Katakan amin saudaraku. Masalah singa beruang saudara mempersiapkan saudara untuk menghadapi Goliat. Ketika saudara menang lawan Goliat, saudara masuk ke dalam istana. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga yang terakhir saudaraku, yaitu saudara perlu membangun kebiasaan yang baik. Kita perlu membangun kebiasaan yang baik. Ya, yang ketiga. Amsal 4 ayat 26-27, ini ayat-ayat yang terakhir. Tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ke kiri, ya kan? Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita mau hidup dengan hati nurani yang murni, ini artinya apa saudara? Tempuhlah jalan yang rata. Hendaklah segala jalan, tetaplah segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari apa? Kejahatan. Kita perlu membangun kebiasaan baik di dalam segala aspek. Kebiasaan baik apa? Aspek rohani. Harus ada kebiasaan baik ini. Aspek jasmani, hubungan sosial, dan juga keuangan. Ini bangun saudara. Untuk supaya kita bisa dapatkan berkatnya, kita harus bangun kebiasaannya dulu. Siapin wadahnya dulu saudaraku. Katakan amin. Nah, saya mau sharing sebagai penutup ini saudara gini. Ada 5 tahapan yang perlu kita ketahui untuk membangun kebiasaan yang baru. Saudara mau membangun kebiasaan baru? Kan ada misalnya dalam hal rohani, jasmani misalnya, saudara yang kurus mungkin mau tambah gemuk. Yang gemuk mau tambah kurus. Saudara yang lemah mau tambah kuat dengan kebiasaan untuk berolahraga. Yang rohaninya kebiasaan untuk saat teduh. Semuanya saudara, hubungan sosial. Saudara mau mulai, saudara membangun pokoknya 1 hari 3 orang saudara akan didoakan dan lain sebagainya. Membangun kebiasaan baik dalam hal keuangan. Setiap kita pasti pada waktu kapan ya? Awal tahun atau akhir tahun ya. Selalu kita buat resolusi. Kita mau satu deklarasi, mau bangun kebiasaan baru. Saudara tahu, ini ada 5 tahap kalau saudara mau bangun kebiasaan baru. Tahap yang pertama adalah I want, bahasa Inggris nih. I want atau ada desire. Harus ada desire atau keinginan. Itu yang pertama, keinginan. Desire. Yang kedua, decision. I will. Apa tuh namanya? Keputusan. Setelah saudara punya keinginan, saudara harus ambil keputusan. Katakan, saudara ingin misalnya punya sepeda, harus ambil keputusan dong, beli sepeda. Ya enggak saudara? Saudara ingin misalnya saat teduh, bisa saat teduh. Saudara ambil keputusan saat teduh jam berapa. Yang ngerti katakan amin. Saudara ingin baca Alkitab habis dari Kejadian sampai Wahyu. Ingin kan? Saudara ambil keputusan.
Kapan bacanya? Berapa pasal sehari? Yang ketiga adalah apa? Harus bangun apa? Disiplin. Ini bicara I must, keharusan. Jadi harus, mau gak mau, tiap hari harus baca Alkitab. 5 pasal. Misalnya nih contoh. Yang berikutnya. Pada waktu saudara jalan ini baca-baca Alkitab terus setiap hari. Saat teduh. Saudara harus bangun yang namanya delight. Apa? I like. Suka, harus jadi kesukaan. Setelah jadi kesukaan, lalu jadi apa? Ini I am, default. Atau apa? Ini jadi karakter atau gaya hidup saudara. Nah, itu ada hukum sebenarnya. Saudara sudah tahu pasti ya. Beberapa sudah tahu bahwa ada hukum 2190. Hukum 2190. Artinya apa saudara? Yang maksud apa? Dibutuhkan 21 hari untuk menciptakan kebiasaan baru. 3 minggu kebiasaan baru. Create new habit ya. Dan dibutuhkan 90 hari, 3 bulan. 3 minggu kebiasaan baru, 3 bulan. Apa saudara? Dari kebiasaan baru menjadi apa? Karakter yang baru. Gaya hidup yang baru. Kita selagi sedang akrab telinga kita dengan kata apa? New normal. Sudah 3 bulan ini kita. Saudara kan ngerem karantina di rumah saja. Nah ini baru keluar. Nah kita harus mulai membiasakan diri dengan apa? Pakai masker lah, cuci tangan. Saudaraku, makan yang sehat, istirahat yang cukup, tidak mau stres. Pokoknya dari segi kesehatan bagaimana membangun sistem imun yang makin kuat. Olahraga. Saudara. Makanya sekarang kan katanya tuh lagi booming adalah penjual sepeda. Ya, jual sepeda. Jadi saya posting foto saya lagi pakai helm sepeda. Itu posto 13 tahun yang lalu saudara. Kelihatannya muda sekali. Saudara mau membangun kebiasaan baru, ini ceritanya. Jadi harus lakukan konsisten selama 3 minggu. Baru dapat kebiasaan baru. Dari kebiasaan baru konsisten 3 minggu, lakukan lagi selama 3 bulan. Itu jadi apa? Kalau aku nggak lakukan, rasanya nggak enak. Buat teman-teman bilang, kalau aku nggak jalan, aku nggak lari ya, nggak olahraga, badan tuh rasanya nggak enak. Nah, itu udah jadi apa? Karakter. Kalau bilang nggak olahraga, gimana? Enak, jadi nggak enak badannya? Nggak, biasa aja tuh. Oh itu belum. Itu belum jadi karakter saudara. Itu olahraga. Saat teduh ya kan. Kalau kita nggak saat teduh, rasanya ada yang kosong, ada yang hilang. Saudara membiasakan 1 hari berbahasa roh 10 menit. Saudara nggak bahasa roh 1, kayaknya ada yang berat di sini. Itu udah jadi apa? Karakter. Udah jadi gaya hidup. Kalau belum jadi gaya hidup, biasa aja. Saya ingin ajak saudaraku untuk bisa hidup dengan hati nurani yang murni. Banyak bergaul dengan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus. Sediakan, tetapkan waktu tertentu untuk Tuhan. Sediakan time, ada 3T. Time, talk, and trust. Curahkan isi hati saudara setiap hari ke Tuhan. Makanya dalam menara doa ini saya selalu ajak saudara. Ya kan sudah sebelum khotbah. Ayo aku sepakat denganmu. Saya sepakat dengan saudara untuk doa-doa. Naikkan doanya. 1, 2 pokok doa naikkan, utarakan, belajar utarakan isi hatinya dalam doa kepada Tuhan. Itu bicara bicara. Lalu apa? Belajar percayakan hidup saudara kepada pemeliharaan Tuhan. Kepada perlindungan Tuhan. Percayakan hidup saudara dengan berkat Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saya percaya hati nurani saudara akan murni. Seperti kita bisa dapatkan air yang paling bersih, paling murni. Saudara, kalau kita berada di sumber mata air, kita akan bisa bersih bila mana kita suka berada dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Sumber air kehidupan itu. Tuhan memberkati.